Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengerjakan paket tracer skills integration challenge lab terakhir untuk pengerjaan mata kuliah keamanan teknologi informasi. Kita langsung saja ke persoalan. Untuk persoalan ini kita diperintahkan untuk mengkonfigurasikan wireless router, kemudian upload dan download files menggunakan FTP, kemudian menggunakan koneksi yang aman, menggunakan VPN, dan yang terakhir kita melakukan setting router Cisco secara aman. Ada beberapa IP address yang diberikan pada tabel IP address ini. Kita langsung ke implementasinya. Kita hanya diberikan akses ke Metropolis HQ site. Ada di sebelah sini. Kemudian kita diperintahkan untuk mengkonfigurasi sesuai dengan persoalan yang akan kita kerjakan berikut ini. Kita langsung saja masuk ke Metropolis. Nah, ini dia. Kita masuk ke persoalan pertama. Kita diminta untuk mengupload secure.txt ke FTP web server menggunakan FTP. Ini completionnya kita harus mencapai 100%. Kita langsung menuju ke lab PC Sali. Kita masuk. Oke, kita buka command prompt. Kemudian kita coba ping dulu ke FTP web servernya. Apakah sudah terkoneksi belum? 10.44.2.1252. Oke, sudah terhubung. Kita lihat. Kemudian kita koneksi menggunakan FTP 10.44.1.2.52. Oke, username-nya adalah Sali. Kemudian passwordnya adalah FTP access. Oke, kita sudah masuk. Kemudian kita diperintahkan untuk upload file secure.txt ke web server. Kita upload. Namanya adalah secure.txt. Oke. Writing file name sukses, kita cek sudah ada dan ini dia. Nah, untuk komunikasi FTP ini dilakukan secara terbuka ataupun tanpa enkripsi, sehingga apabila ada serangan di pihak yang tidak berkepentingan, hal ini sangat berbahaya dan sangat riskan karena isi dari file tersebut bisa terbaca ataupun terbuka. Kita quit saja untuk percobaan pertama, kemudian kita coba ke percobaan kedua. Kita diperintahkan untuk menggunakan client side to VPN. IP address sudah diberikan, kita coba ping ke VPN servernya. Ping ke 209, kemudian 165, kemudian 201, 19. Kita tunggu dulu bahwa sudah terkoneksi atau belum. Oke, nampaknya belum terkoneksi. Kita coba sekali lagi. Oke, sekarang sudah memastikan bahwa PC Sali ini sudah terkoneksi dengan VPN server. Kemudian selanjutnya kita langsung saja setting koneksi VPN. Kita keluar dari command prompt, masuk ke VPN. Kita masukkan grup name-nya VPN group yang ini. Kemudian key-nya 123. Kemudian host IP-nya kita masukkan VPN ini 209.165.201.19. Untuk username-nya kita isikan Sali, VPN Sali yang ini. Masukkan Sali, passwordnya VPN Sali. Oke, kita klik saja connect. VPN is connected. Oke. Kemudian kita kembali ke command prompt. Kita sudah connect dengan VPN sehingga PC Sali ini sudah terkoneksi secara secure. Kita langsung ke persoalan selanjutnya. Kita diperintahkan untuk mendownload data.txt dari backup file server menggunakan FTP. Kita cek dulu backup file servernya apakah sudah terkoneksi dengan
isinya Sally, ping 10 ini backup file server, IP-nya ini kita tunggu sebentar. Oke, untuk memastikan kita tunggu lagi. Oke, sudah terkoneksi. Kemudian kita menggunakan FTP untuk mengkoneksi ke server tersebut. Oke, kita sudah masukkan username-nya Sally, passwordnya secure Sally. Kita cek apakah ada data.txt. Nah, ini yang akan kita ambil. Kita download saja get txt. Oke, sudah berhasil download. Persoalan pertama dan yang kedua sama, kita menggunakan koneksi FTP, akan tetapi pada persoalan pertama kita secara terbuka plain text, tapi pada percobaan yang kedua kita mengamankan menggunakan VPN. Kita quit saja, kita masuk ke persoalan berikutnya. Kita beralih ke laptopnya Pils. Kita exit saja dari PC-nya Sally, kita bergerak ke laptop yang ini ada di sini. Di sini diminta untuk melakukan setting pada Edge Wireless yang ini. Pada router Edge Wireless ini kita diminta untuk setting. Apabila kita lakukan di sini, konfigurasi terkunci sehingga kita melakukan konfigurasi melalui laptop Pil. Langsung saja masuk ke laptop Pil, kemudian kita ping ke router Edge Wireless. Edge Wireless ada ini, ping koneksi ternyata sudah. Sehingga persoalan berikutnya kita diminta untuk melakukan konfigurasi menggunakan web browser. Kita browser terminalnya untuk web browser. Kita langsung connect ke router wireless 10.44. Oke, diminta masukkan username dan password. Username-nya ada admin, ini sudah diberikan, passwordnya adalah password. Nah, sudah masuk. Kemudian kita setting change the SSID from default to HQ Wi-Fi. Ada di settingan wireless ini. Nah, di default kita ubah ke HQ Wi-Fi. Oke, jangan lupa untuk berikutnya agar bisa digunakan secara broadcast dapat terlihat, maka sisi broadcastnya kita enablekan sehingga klien bisa melihat akses poin wireless ini. Jangan lupa di save. Save, kita masuk ke persoalan berikutnya. Diminta untuk mengkonfigurasikan security wireless-nya menggunakan WPA 2 personal. Ada di wireless security, kita pilih WPA 2 personal sesuai dengan persoalan, kemudian masukkan express-nya adalah Cisco 321 ini. Kita masukkan saja Cisco 321. Jangan lupa di save. Oke, sudah, kita close saja laptopnya Pil. Untuk setting wireless routernya sudah, kemudian kita diminta untuk mengkonfigurasikan HQ router secara aman. Ada di sini HQ routernya, ya. Ternyata dia terkunci. Kemudian kita diminta untuk konfigurasi secure SSH-nya. Nah, ini ada dua koneksi dengan jaringan berbeda. Kita lihat untuk HQ router ini ada GO01 GO0 dengan GO00 dan GO001. Kita tidak bisa menduga-duga, kita cek saja dengan membuka share conference, kemudian kita centang always shows logic. Sehingga terlihat bahwa yang koneksi dengan Exodus dan laptop ini adalah yang GIG01 ini, GO01. Karena yang 00 sudah ke bawah, berarti di sini 01 yang 01. Kemudian kita langsung saja menuju ke IP address yang ini, kedua. Buka ya. Oke. Kita masuk ke command prompt. Kita coba ping
ke IP address ini 209. Oke, sudah terkoneksi. Nah, kemudian kita diminta untuk melakukan konfigurasi secure SSH. Langsung saja SSH masuk ke 209. Passwordnya adalah secure SSH. Oke, sudah masuk ke executor. Kita diminta setting menggunakan enable command. Maka kita gunakan enable. Oke, passwordnya adalah syspo. Nah, kita sudah masuk di sini. Kemudian kita mengkonfigurasikan untuk banner mode ini. Kita akan melakukan setting untuk pengkonfigurasian iOS resilient configuration. Kita langsung saja setting configure terminal. Enter. Nah, sudah masuk ke configure terminal. Kemudian kita pilih untuk settingan secure boot image. Sudah aktif, kemudian boot sudah aktif dua-duanya. Kita end, kemudian kita show secure boot. Nah, ini ternyata sudah aktif. Nah, langsung saja kita restart router tersebut. Router ini sudah terinstall, ulangi, sudah terstart. Kita bisa lihat tadi sudah terkoneksi hijau. Sekarang routernya sedang terjadi proses reload ataupun restart. Oke, masih ada kuning, kita tunggu dulu sebentar. Masih kuning. Sambil menunggu, kita baca persoalan berikutnya. Ketika ini sudah selesai, kita diminta untuk configure a banner mode. Oke, nah sudah hijau kembali, kita masuk lagi ke SSH. Passwordnya adalah secure SSH. Kemudian kita masuk ke enable, passwordnya Cisco. Kita akan melakukan setting banner mode. Kita masuk ke configure terminal. Oke, kita masuk ke banner mode. Terjadi switch, kita masukkan saja authorize. Terus authorize spasi saja. Akses only. Kita tutup dengan tanda pada. Oke, sudah. Sini kita coba. Oke, keliru.
transfer kita menggunakan exit. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah ini kita exit. Sehingga apabila kita login kembali maka akan muncul authorize action ini untuk ini persoalan kita sudah setting security tidak bisa diubah secara insidental. Kemudian kita ke persoalan berikutnya, kita ke menuju ke laptop kita. Soal laptop di sini untuk koneksi dengan wireless network ke SQL sini. Kita buka, kemudian kita masuk ke PC wireless. Nah, di sini ada koneksi, kita refresh sebentar. Nah, ini dia ada SQL, kita connect. Share key adalah Cisco 321. Connect. Oke, sudah terkoneksi aktif dan bisa dilihat ada tandanya terkoneksi. Laptop Bina yang berada di ruangan presentasi terkoneksi dengan router edge wireless yang ada di ruangan network. Oke, sudah selesai. Yang terakhir adalah kita memverifikasi bahwa laptop ini menggunakan DHCP, ada di IP configuration. Ini sudah otomatis mendapatkan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server karena disetting dengan DHCP. Demikian untuk pengerjaan lab 8313 paket tracer ini. Skills integrated challenge sudah lengkap, completion 100 sudah terisi semua. Kita cek hasilnya. Conversion successfully completed the packet tracer. Sudah lengkap semuanya, sudah dikerjakan. Demikian pengerjaan kami, semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.